Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, berarti dari tadi teman-teman liatin aku ya di sini. Oh iya, aku ada di dekat-dekat danau nih. Karena nanti rencananya aku mau ibadah di sini. Sekalian nanti selesai ibadah, aku mau latihan. By the way, aku juga udah pakai baju army. Jadi nanti selesai ibadah aku mau latihan di sini. By the way, sebelum kita beribadah, aku mau ingatin nih, selama kita beribadah, kita nggak boleh sambil makan-makan atau cemil-cemilan, baru itu sambil tidur-tiduran, baru itu apalagi sambil main-main atau main gadget. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga yang terakhir mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu. Oh iya, by the way, hari ini kan udah bulan Agustus, berarti tema kita juga udah berbeda teman-teman. Tema kita hari ini adalah kasih yang mula-mula. Kalian tahu gak siapa sih kasih yang mula-mula itu? Kasih yang mula-mula itu adalah kasih Yesus teman-teman. Dan khusus hari ini teman-teman, kita belajar tentang dipilih untuk menerima kasih yang mula-mula teman-teman. Nah, siapa nih yang di sini mau dipilih untuk menerima kasih yang mula-mula? Kalau saya sih emang mau, yang teman-teman lain iya kan? Nah, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Berkatilah kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkatilah juga kami di rumah kami masing-masing secara online, walaupun kami beribadah online ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shine kids, shine brightly for God's glory. Happy Sunday, selamat beribadah ya. Shalom adik-adik, ayo kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Saya
persilakan untuk duduk kembali dan mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Dekat padamu itu rinduku.
selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kak Mita ketemu lagi dengan kamu di minggu pertama di bulan Agustus tentunya. Dan kita bersyukur selama bulan Juli kita sudah dijaga oleh Tuhan Yesus, dan sampai hari ini kita masih tetap sukacita. Nah adik-adik, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Kak Mita siap loh mau dengerin firman Tuhan, dan Kak juga percaya adik-adik juga semua ready kan? Nah adik-adik, hari ini kita kan sudah di bulan Agustus tuh. Dan tentunya seperti biasa, setiap awal bulan dan setiap pergantian bulan kita itu punya tema yang baru. Dan selama bulan Agustus ini nanti kita akan belajar tentang kasih yang mula-mula. Menurut adik-adik, kasih yang mula-mula itu seperti apa sih ya? Kasih yang mula-mula itu adik-adik itu seperti kasih yang pertama sekali, kasih yang pertama, kasih yang awal sekali, cinta yang pertama sekali, dan kasih yang pertama sekali di dalam dunia ini adalah kasih siapa? Ada yang tahu? Coba-coba, ada yang tahu? Kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus. Nah, selama bulan Agustus ini kita akan belajar tentang kasih mula-mula, yaitu adalah kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang dipilih untuk masuk di dalam kasih mula-mula itu. Jadi adik-adik dan Kak Mita dan Papa Mama dan kita semua yang hari ini nih sedang ikutin ibadah ini, percayalah kita ini sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan nih, hari ini ceritanya tentang apa ya Kak Mita? Penasaran nggak? Nah sebelumnya kita doa dulu. Yuk adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya. Kak Mita mau ajak adik-adik berdoa. Nah oh ya, nanti kalau dengar suara peluit, adik-adik semuanya langsung dengan sigap tutup mata, langsung berdoa. Siap? Oke, ready ya? Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini di minggu pertama kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami sungguh sangat bersuka cita. Tuhan Yesus, kita mau dengerin firman Tuhan. Berfirman ya Tuhan bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi Kak Mita, Tuhan urapi telinga kami dan semua kami yang mendengarkannya, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama Kak Mita kita katakan amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhannya kita ambil dari kitab Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Selain itu kita ambil lagi dari kitab Markus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Dan satu lagi dari kitab Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Aduh Kak, banyak sekali Kak firman Tuhannya. Ceritanya sama, tetapi firman Tuhan yang hari ini kami mau sampaikan ada di kitab Matius, ada di kitab Markus, ada di kitab Lukas. Dan seperti yang Kak Mita tadi sampaikan, tema kita hari ini dipilih untuk kita masuk dalam kasih yang mula-mula. Dan kasih mula-mula itu sih, kasih siapa sih tadi adik-adik? Kasih siapa? Yes, kasihnya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, suatu kali Tuhan Yesus ini ada di tepi danau Genesaret. Nah di sana ada banyak orang sedang berkerumun karena orang-orang ini kepengen banget untuk mendengar Tuhan Yesus mengajar. Nah saking banyaknya Tuhan Yesus kemudian lihat ada perahu. Nah di perahu itu ada nelayan-nelayan yang sedang mempersiapkan jalan mereka. Mereka sedang membasuh jalan mereka, di mana mereka nangkap ikan tapi nggak dapat ikan adik-adik. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas sebuah perahu. Dan saat itu Yesus memilih naik ke atas perahunya Simon Petrus. Lalu dari atas perahu Simon dia mengajar orang-orang yang ada di tepi pantai itu. Kemudian adik-adik, setelah Yesus mengajar saat itu, Yesus bilang begini nih sama Simon, ayo sekarang kita bertolak lebih dalam lagi. Nanti tebarkan jalamu, tapi lebih dalam lagi. Kita harus lebih jauh lagi dari pantai ini. Lalu Simon pun menuruti apa yang Yesus katakan. Lalu perahu mereka pun berjalan ke tengah-tengah laut. Mereka bertolak lebih dalam lagi. Dan adik-adik tahu nggak apa yang terjadi waktu itu? Jadi waktu itu
waktu mereka tebarkan jalannya masuk ke dalam laut, tiba-tiba ada banyak sekali ikan-ikan besar loh. Ikan-ikannya besar adik-adik. Bukan kayak ikan sepat-sepat yang kecil-kecil. Bukan seperti ikan laga. Ikannya besar-besar. Hampir-hampir itu mereka punya jala, hampir koyak. Jadi mereka tarik, wah saking banyaknya dan saking besar-besarnya ikan yang mereka dapat di jala. Jalanya itu hampir koyak. Lalu Simon memanggil teman-teman yang di perahu lain untuk membantu membawa ikan ini. Nah, adik-adik, semua mereka waktu itu, ada Simon, ada Andreas, terus ada Yakobus, ada Yohanes, mereka sangat takjub sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu Simon bilang begini, "Guru, aku ini gak pantas loh, aku ini orang berdosa loh." Kata Simon begitu sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? "Kamu jangan takut. Mulai hari ini kamu tidak lagi menjala ikan. Tetapi mulai hari ini kamu menjala manusia. Dan oleh sebab itu ikutlah aku." Nah adik-adik, itulah awal mulanya pada waktu Yesus memilih Simon menjadi salah satu muridnya Tuhan Yesus. Jadi waktu itu ada Simon, kemudian ada Andreas. Tuhan Yesus panggil mereka, Tuhan Yesus pilih mereka untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, selain itu di perahu lain ada lagi 3 orang dan para pembantu-pembantunya yang lain di atas perahu itu, yaitu ada Yohanes dan Yakobus dan ayah mereka yang bernama Zebedeus. Dan Yesus juga memanggil si Yohanes dan si Yakobus, anak Pak Zebedeus itu, menjadi murid-murid pertama saat itu. Jadi adik-adik, dan seterusnya pun Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Jadi ingat, jadi Yesus itu pilih murid-murid yang kompeten. Yesus pilih orang-orang yang rajin. Kayak Simon Petrus kan, dia bekerjaannya nelayan sebelumnya. Dia menjala ikan, tapi Tuhan Yesus pilih. Nah, sekarang juga Tuhan Yesus pilih adik-adik semuanya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi mulai dari situ ada Simon, ada Andreas, ada Yohanes, ada Yakobus, kemudian ada murid-murid yang lain yang Tuhan pilih sampai ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12. Nah, siapa aja sih yang 12 itu murid Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, yuk Kak Mita mau ajak nih adik-adik sambil bernyanyi, sambil kita menghafal 12 murid Tuhan Yesus. Mau? Yuk kita nyanyi ya. Nanti adik-adik boleh ikutin teks-teks lagunya. Nanti Kak Mita kasih deh nama-nama murid Tuhan Yesus yang di situ. Kita nyanyi sama-sama ya. Yohanes, Filipus, Thomas.
gimana? Tadi kita sudah nyanyi. Keren ya? Jadi ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, selain itu adik-adik, firman Tuhan juga di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16a berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sekali lagi ya adik-adik, kita baca sama-sama dengan keras ya. Yuk, setiap kali adik-adik nanti dengar suara peluit, adik-adik Laskar Kristus, murid-murid Tuhan Yesus harus bangkit berdiri ya. Are you ready? Laskar Kristus, Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, amin adik-adik. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita semua. Jadi kita bersyukur kalau adik-adik ada saat ini, Kak Mita, Papa, Mama, dan kita semua, kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita menjadi tentara-tentara Kristus. Itu semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus yang memilih adik-adik. Berarti adik-adik yang ada di rumah ini semuanya adalah orang-orang spesial. Sama-sama dengan kakak ya, katakan aku anak spesial. Sekali lagi ya, aku anak spesial yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Jadi percaya dan selalu katakan bahwa aku ini anak spesial loh, pilihan Tuhan Yesus. Nanti katakan mama papa ya, mama papa, aku ini anak Tuhan Yesus yang spesial loh. Tuhan Yesus yang pilih aku loh mama. Oke adik-adik. Nah, sekarang Kak Mita mau ajak kita berdoa. Firman Tuhan sampai di sini dan Kak Mita rindu adik-adik di rumah selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah memilih kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semua. Tuhan Yesus sayang sama papa mama, dan kita dilayakkan untuk boleh masuk dalam kasih yang mula-mula itu, yaitu kasih Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik ikuti kakak Mita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami sudah dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya sudah memilih aku, memilih keluargaku, dan kami semua menjadi murid Tuhan Yesus. Kami tahu kami ini berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik semua angkat tangan. Kak Mita mau berdoa untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus, hamba berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini yang kembali mengingatkan kami semua bahwa kami ini adalah orang-orangnya spesial. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus, yang Engkau melayakkan kami untuk kami boleh masuk di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh tertanam, berakar, dan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami yang mendengarkannya. Berkati setiap adik-adik hari ini Tuhan, berkati papa mama kami, dan berkati firman Tuhan terus menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik, terima kasih ya sudah dengarkan firman Tuhan dengan baik. Oh iya, yang tadi yang Yohanes pasal yang 15 ayat 16a harus dihafal ya. Adik-adik nanti videokan ayat hafalan Yohanes 15 ayat 16a. Oke, sampai di sini dulu hari ini, dan jangan lupa hari ini habis ibadah kita langsung nge-zoom ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai hari ini kami masih bisa hidup. Kami juga bersyukur kami bisa beribadah walaupun secara online. Berkatilah firman-Mu ini supaya kami bisa mengerti dan juga bisa menerapkan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami supaya mereka diberkati Tuhan, juga pekerjaannya, dan juga mereka bisa panjang umur, karena mereka bisa memimpin juga mendidik kami menjadi anak yang takut akan Tuhan.
Kami juga berdoa untuk teman-teman di Shine Kids supaya mereka sehat selalu, diberkati Tuhan. Juga mereka bisa rajin membaca Alkitab, berdoa, dan juga mentaati firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Erwin, juga keluarganya. Berkatilah mereka, juga pakailah Bapak Gembala kami supaya bisa memimpin jemaat-Mu Gereja House of Glory. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami supaya dicukupkan dananya sehingga tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Pulihkanlah bangsa Indonesia supaya terjauh dari virus corona, juga penghasilannya, juga perekonomiannya bisa kembali seperti semula dan juga diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, juga wakilnya Ma'ruf Amin, supaya mereka bisa memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Sembuhkanlah Indonesia, berkatilah bangsa kami dan seluruh pemerintah bangsa kami. Juga kota Batam ya Tuhan, kiranya kota dan bangsa kami damai dan bebas semua dari COVID ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, gimana ibadah kita hari ini? Gaby percaya kita semua diberkati. Aku juga diberkati loh teman-teman. Oh ya, by the way, tadi Tuhan Yesus ada di tepi danau dan aku juga ada di tepi danau nih teman-teman. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita, jangan lupa untuk berdoa, baca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya. Nah, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you. Bye bye. Happy Sunday.